Hidup adalah perjuangan. Vita homini laetitia, sebuah ungkapan bahasa Latin yang mengatakan hidup manusia adalah perjuangan. Karena itu Anda harus percaya diri. Believe in yourself. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat rohani jasmani kita. Seandainya ada saudara kita yang sedang sakit atau sedang ada masalah, marilah kita satu hati, satu iman. Kita berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka bagi yang sedang sakit, dan oleh Roh Kudus-Nya Tuhan memberi jalan keluar bagi mereka yang sedang ada dalam masalah di dalam hidup mereka, di dalam keluarga mereka. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, kembali hari ini saya mengajak, mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Injil bacaan liturgi pada hari ini. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya dalam kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Vita homini laetitia, sebuah ungkapan bahasa Latin yang menjelaskan kepada kita bahwa hidup manusia adalah perjuangan. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mendapatkan hidup yang damai, hidup yang aman tentram. Tidak ada seorang manusia pun yang hidupnya ingin menderita, ingin sengsara, ingin dalam serba berkekurangan. Karena itulah banyak orang bekerja keras, bahkan bekerja siang dan malam, untuk menghindari kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, supaya dia hidup aman, damai, dan tentram selalu. Bahkan juga ada orang yang memakai dengan segala cara, bahkan cara yang tidak benar, untuk menggapai cita-cita hidup mereka, hidup dalam berkelimpahan. Injil Matius hari ini mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, bahwa Yesus memberikan sebuah pedoman hidup yang menjadi pegangan pokok dan tujuan dari seluruh perjuangan setiap orang, terutama umat Kristiani, lebih-lebih lagi umat Katolik. Selama hidup di dunia ini. Dan pegangan pokok ini disebut sebagai sabda bahagia, atau dikenal juga dengan 8 sabda bahagia atau khotbah Yesus di bukit. Karena memang pedoman itu menjanjikan sebuah kebahagiaan, yaitu kebahagiaan kekal. Kebahagiaan kekal yang menuntut perjuangan yang luar biasa di dalam hidup kita. Tidak mudah kita untuk menggapai kebahagiaan kekal itu. Karena memang kebahagiaan yang dijanjikan Yesus ini cenderung bertentangan
atau berlawanan, berseberangan dengan kebahagiaan yang dicita-citakan oleh manusia pada umumnya. Yesus menyebut bahagia bagi mereka yang miskin di hadapan Allah. Padahalnya dunia berusaha untuk keluar dari kemiskinan. Dunia berusaha hidup berkelimpahan harta. Yesus menyebut bahagia bagi mereka yang menderita, mereka yang sengsara, berduka cita, mereka yang teraniaya, mereka yang difitnah. Dalam kenyataan hidup manusia, apa yang disampaikan Yesus sepertinya berbanding terbalik dengan cita-cita yang mau digapai oleh manusia pada umumnya. Manusia umumnya lebih menerima kalau dikatakan yang berbahagia itu adalah mereka yang lemah lembut, mereka yang rendah hati, pembawa damai, mereka yang bermurah hati, mereka yang haus akan kebenaran, dan yang terus berjuang untuk menggapai kebenaran itu. Inilah yang dikatakan bahagia. Lalu apa yang mau disampaikan dan ditegaskan Yesus secara khusus kepada kita terutama? Yesus tidak menyangkal bahwa hidup aman dan tenang, damai, itu merupakan dambaan banyak orang. Tidak salah. Yesus tidak menyangkal bahwa fasilitas, bahwa sarana, harta dunia ini itu baik adanya. Sebagaimana pada waktu penciptaan di Taman Firdaus. Semua yang diciptakan Allah baik adanya. Yesus tidak menyangkal. Yesus tidak menyangkal harta dunia, kekayaan. Itu adalah merupakan berkat kasih karunia Allah bagi makhluk ciptaannya. Supaya makhluk ciptaannya bisa hidup dengan tenang dan damai. Allah tidak melarang kita untuk memiliki harta dunia ini. Dalam bacaan pertama kita membaca dan mendengar bahwa Allah menyediakan makanan dan minuman untuk Nabi Elia dalam tugas karyanya lewat burung gagak. Allah memperhatikan Nabi Elia. Demikian pun di Taman Firdaus. Setelah Allah menciptakan Taman Firdaus dengan segala isinya, Adam diserai tugas untuk memelihara Taman Firdaus, untuk menguasai Taman Firdaus. Kita baca di dalam kitab Kejadian bab 1. Jadi Allah memperhatikan kebutuhan kita, makhluk ciptaannya. Tapi Yesus dalam bacaan ini mau menegaskan bahwa orang harus menjadi miskin di hadapan Allah untuk memperoleh kebahagiaan kekal. Itu artinya bahwa harta dunia ini tidak boleh menjadi tuan, tidak boleh menjadi Tuhan bagi pemiliknya. Harta dunia ini semua adalah sarana untuk hidup ini. Orang harus tidak boleh melekatkan diri dan menyatukan diri dengan hartanya, kekayaan dunia ini. Tapi dia harus melekatkan diri. Dia harus bersatu dengan Allah, penyelamatnya. Yaitu dengan tinggal di dalamnya dan melaksanakan kehendaknya. Inilah kebahagiaan yang sejati yang dibawakan oleh Yesus. Ketika kita melepaskan harta dunia ini dan menjadi satu dengan sang pemilik harta itu, yaitu Yesus, Allah penyelamat. Maka dalam ucapan bahagia ini, Yesus ingin menegaskan sisi lain dari perjuangan untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan itu. Bahwa terlebih lagi, orang yang menderita, orang yang berduka cita, bahkan teraniaya oleh karena namanya, mereka akan mendapatkan jalan menuju keselamatan kekal. Mereka akan memperoleh upah yang tak ternilai, yaitu kebahagiaan kekal. Karena dengan penderitaan, dengan kesengsaraan, untuk namanya, orang bersatu dengan Sang Allah penyelamat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka apa yang dicita-citakan manusia pada umumnya, hidup tidak miskin, hidup berkelimpahan harta, hidup sukacita, damai sejahtera, tentram, jauh dari penderitaan, jauh dari sengsara, selalu berada di zona nyaman dan aman. Semuanya ini tidak selalu memberikan kebahagiaan dan keselamatan yang sejati. Karena dunia ini adalah fana. Semua yang kita miliki itu, sukacita dan bahagia itu hanya bersifat sementara, bukan abadi. Apalagi hidup di tengah dunia modern ini, orang semakin mengedepankan materi, uang, pekerjaan, relasi,
jabatan, pamor, dan lain-lain. Bagi kita para murid Kristus, kita pun tidak menyangkal bahwa kita tidak membutuhkan harta dunia ini. Kita tidak boleh munafik. Kita sangat membutuhkan harta dunia ini untuk perjalanan hidup kita. Namun, hendaklah kita mulai menyeimbangkan hidup kita dengan hal-hal yang rohani, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit ini. Sebab kalau kita tahu bahwa tidak semua kebutuhan kita, tidak semua kerinduan kita akan kebahagiaan, tidak selalu dipenuhi oleh kekayaan dunia, oleh popularitas kita, oleh relasi, koneksi, pamor kita, dan lain-lain. Apa yang paling berharga dan penting bagi hidup kita hanya dapat dipenuhi oleh Allah sendiri. Inilah kebahagiaan sejati yang tidak melekat pada dunia, melainkan hanya pada Tuhan saja, yaitu dengan tinggal di dalam Dia, menunggal bersama Dia, dan melaksanakan kehendak-Nya. Bagaimana caranya kita menunggal dengan Dia? Bagaimana kita melekat dengan Dia? Yaitu dengan membagi-bagikan harta milik kepunyaan kita, membagi-bagikan kekayaan duniawi kita kepada saudara-saudara kita yang menderita, kepada saudara-saudara kita yang sengsara. Ini adalah salah satu cara di antara banyak cara kita boleh melihat wajah Allah di dalam orang-orang seperti ini. Inilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan lewat saudara-saudara kita yang menderita, lewat saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan kita. Sabda Yesus, apapun yang engkau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Dengan peneguhan pesan Yesus dalam bacaan hari ini, menuntut kita para murid dan orang beriman pada umumnya untuk memperjuangkan kehidupan kekal, bukan kehidupan sementara di dunia ini, bukan kebahagiaan fana yang tidak abadi di dunia ini. Dan hal ini bisa terwujud bukan hanya melalui semua yang mengenakan hidup ini, yang menyenangkan hidup ini, tetapi juga melalui jalan sengsara, jalan penderitaan, atau orang sebut via dolorosa. Dan inilah jalan yang terjal penuh perjuangan, tidak mudah saudaraku, karena ini bertentangan dengan kecenderungan dasar manusiawi kita, menikmati kekayaan, keindahan duniawi ini. Walaupun demikian, kita harus tetap yakin, toh Tuhan sendiri telah berjanji akan selalu ada bersama kita dalam perjalanan hidup ini. Iman seperti ini yang membuat kita menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan dengan hati yang terbuka. Kita tidak boleh lupa bahwa Yesus sendiri telah memberikan contoh nyata selama hidupnya. Ia berjuang sampai akhir yang menggembirakan bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Harta kekayaan Yesus adalah penderitaan. Harta kekayaan Yesus adalah sengsara. Milik kepunyaannya adalah salib. Inilah yang harus kita lihat, saudaraku. Inilah kebahagiaan sejati. Bahkan inilah keselamatan yang sejati. Keselamatan. Sabda bahagia ini merupakan kenyataan dari sebuah harapan yang didasarkan kepada iman kita. Karena itu jangan sampai kita terkecoh oleh godaan kenikmatan dunia ini, sehingga kita lebih mencari dan bukan yang membahagiakan kita. Waspadalah selalu. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah berkenan memberi kami peneguhan. Buatlah kami semakin berani menghadapi tantangan hidup di dunia ini, karena Engkau ada bersama kami selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. Amin. Semoga berkat Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, sahabatku, damai Kristus kiranya selalu beserta kita.